Selamat bertemu kembali sahabat muda. Kita bertemu dalam pelajaran Cornerstone kita untuk triwulan ini dengan tema kisah orang yang selamat. Kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh, laporan yang baik. Saya merasa senang karena pada saat ini kembali Pendeta Julius Sihotang akan bersama-sama dengan kita. Selamat bertemu kembali Pendeta. Dan senang juga bertemu dengan Pendeta di sini dalam acara kita. Kita akan mulai masuk kepada pelajaran sekolah sahabat kita untuk Cornerstone triwulan yang kedua ini dengan kisah orang yang selamat. Sebelumnya kita tunduk kepala untuk berdoa. Pendeta Julius boleh berdoa bagi kita. Bapa di surga, saat ini kami akan menggunakan waktu ini mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Cornerstone. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kami hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Tambunan dan hamba-Mu Pendeta Julius Sihotang, dan juga setiap pemirsa yang akan mendengarkan. Biarlah kami boleh dibukakan hati pikiran kami untuk mengerti dan memahami akan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami praktekkan dan kami amalkan dalam kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Ajari kami untuk mengenal kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-7 mengenai laporan yang baik. Ya. Nah, ini laporan baik biasanya gimana nih Pendeta nih? Apa semuanya laporan baik atau memang cari muka atau gimana gitu? Ya, kalau kita berbicara laporan dimanapun saja, baik orang yang bekerja dalam profesional maupun di dalam kehidupan sehari-hari atau keluarga, laporan itu saya menempatkannya sebuah komunikasi yang kita bisa sampaikan kepada orang lain, sehingga komunikasi itu akan membuat kita lebih mengerti, memahami keadaan yang ada. Dan komunikasi yang baik atau informasi yang baik itu berpengaruh kepada kehidupan baik kita secara psikologi. Hal-hal yang baik sudah tentu pasti akan memberikan suatu semangat atau sebuah respons yang baik di dalam pikiran kita kalau kita mendapatkan kabar atau sebuah laporan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi laporan yang baik itu kalau boleh there is no news, only a good news. Kayak ada istilahnya gitu. Jadi beritakan kabar-kabar yang baik, laporan yang baik itu akan lebih banyak manfaatnya. Baik, kita boleh masuk ke ayat inti. Ayat inti kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Ya. Mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya. Ya, jadi gimana ininya Pendeta? Untuk lebih bisa memudahkan kita untuk hal ini. Jadi kalau kita lihat kan Pak Pendeta dari kehidupan Paulus, ada banyak hal yang seharusnya bisa membuat dia patah semangat di dalam pelayanannya. Dia menghadapi begitu banyak persoalan, mulai dari kapal kandas, mulai daripada penganiayaan, mulai daripada fitnahan, mulai dari pemenjaraan, bahkan sakit yang dia rasakan. Dia punya banyak alasan untuk berhenti mengabarkan Injil. Tetapi dalam konteks ayat ini dia menjelaskan bahwa dia tetap melakukan pekerjaan pelayanannya oleh karena dia melakukannya untuk Tuhan. Hanya satu alasan untuk menutupi semua alasan-alasan yang sering dihadapkan kepada manusia dan menghentikan pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Tetapi yang membuat Paulus untuk tetap melayani, dia melakukan untuk Tuhan. Itu pertama yang menjadi tujuannya. Dan kedua, melakukan untuk Tuhan, ada juga orang melakukan untuk Tuhan katanya dalam tanda kutip, tapi bersungut-sungut.
Tapi ini Paulus mengatakan dia melakukan untuk Tuhan apapun kondisinya, dengan ucapan syukur dia melakukannya untuk Tuhan. Bukan dengan persungutan, bukan dengan berbeban berat, tetapi dia melakukannya dengan sukacita. Nah ini nih, bagaimana melakukan dengan sukacita, dengan beban yang berat, ya, dengan beban berat. Kemudian kita tahu bahwa tidak ada doa yang mustahil untuk Tuhan jawab, kan begitu. Tidak ada permohonan kita yang mustahil bagi Tuhan, ya kan. Nah sekarang dalam pergumulan kehidupan, dalam tantangan yang ada, dalam permasalahan yang ada, baik secara fisik maupun secara psikologis, ya kan. Paulus menghadapi itu semua. Tapi faktor yang membuat dia selalu, aku mengucap syukur kepada Tuhan, aku mengucap syukur. Kemudian dia bahkan melihat orang lain juga, aku terima kasih karena imanmu. Sebenarnya apa efek daripada apa yang dia lakukan itu? Iya, jadi mungkin kalau dalam bahasa modern sekarang kita sebut adalah bagaimana Paulus selalu menempatkan berpikir secara positif. Positive thinking. Walaupun di tengah keadaan yang kurang beruntung. Satu hal yang perlu kita pelajari dari pelajaran kita, khususnya untuk anak-anak muda di rumah, bahwa keimanan Paulus itu tidak ditentukan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Itu ditentukan oleh karena pilihan imannya. Kalau kita melihat pelajaran ini, kalau saya bayangkan, ada orang-orang yang terpengaruh menjadi secara negatif dengan semua persoalan yang ada. Tapi Paulus menempatkan cara berpikir positif kepada sahabat-sahabatnya juga yang menghadapi masalah yang sama dengan mereka. Bukan hanya Paulus yang dianiaya. Ada banyak rasul-rasul lain yang dianiaya. Tetapi bagaimana dia menyampaikan pekabaran-pekabaran satu hal yang baik. Walaupun di penjara sekalipun Pak Pendeta. Dia selalu mengatakan, aku bersyukur bahwa dia mendapatkan penganiayaannya itu oleh karena Kristus. Dia bukan mendapat penganiayaan karena dia salah. Karena Kristus, dan itu sebuah keuntungan. Itu memberikan sebuah motivasi kepada orang lain. Jauh lebih baik daripada kita ketika menghadapi permasalahan di dalam pelayanan. Kita justru lebih membesarkan keluhan kita. Lebih daripada ucapan syukur atau bagaimana kita berpikir secara positif dalam kehidupan kita. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Jadi dengan kata lain, sahabat muda, kalau kita mempunyai satu hati yang memang tulus atau positive thinking tadi, itu akan keluar dengan sendirinya. Perlu latihan terus dong ya. Iya ya, perlu latihan terus untuk berpikir positif. Saya melihat itu sebuah sikap dan karakter. Sebuah yang datang dari bukan sesuatu yang kita buat, tetapi itu apa yang ada di dalam hati kita sesungguhnya. Dan itu akan tampak di dalam kehidupan kita secara luar. Karena apa yang kita pikirkan,
itu juga yang kita katakan, itu yang kita perbuat. Alkitab katakan dalam buku Lukas 6 ayat 45, ya, ada konteks dikatakan apa yang keluar dari mulut, apa yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati. Jadi anak-anak muda ketika melayani dalam aplikasinya, kamu bisa bermain piano, melayanilah dengan sukacita, bukan dengan muka yang masam. Mau sehari Sabat mau main piano, masam mukanya. Kenapa? Aduh, kenapa saya sih, dan lain-lain. Ya, dan kemudian untuk chorister, untuk pelayanan Pathfinder, Master Guide, layanilah dari hati karena kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau ada yang buat bete atau bad mood, kita tetap bersuka cita melayani Tuhan, dan it will be a good influencer. Itu akan menjadi pengaruh yang baik kepada teman-temanmu yang lain. Nih, Paulus bisa mempengaruhi yang baik kepada rasul-rasul yang lain. Kamu juga bisa mempengaruhi teman-teman kamu. Kalau banyak anak-anak muda sudah malas PA. Ini kalau mau berpikir seperti Paulus, hidup kamu bisa dipakai oleh Tuhan mempengaruhi teman-teman kamu supaya semua rajin untuk ikut acara PA. Rajin ikut sekolah Sabat. Rajin melayani. Bukan bergosip hal yang negatif ya. Bukan dengan kehadiran kamu orang jadi malas acara pergi ini ke nggak gereja. enak, acara ini nggak usah ke gereja. Iya. Ya. Orang malas kita jadi, ya malas, ayo kita pergi aja. Jadi itu bukan memberikan satu pengaruh yang baik. Yang pengaruh yang baik dan laporan yang baik. Itu akan mengecewakan jemaat, mengecewakan orang tua, dan satu saat kamu akan menyadari itu akan mengecewakan dirimu sendiri. Iya, sahabat muda, pelajaran sekolah sahabat kita juga menyinggung akar. Saya ingin baca dari apakah kamu tahu. Menggunakan analogi gunung es, pemikiran sadar kita dipahami seperti bagian kecil dari gunung es yang ada di permukaan air yang dapat dilihat oleh semua orang. Pemikiran bawah sadar jauh lebih besar, dan bagian yang terluas dari gunung batu tenggelam di bawah permukaan air dan tidak dapat dilihat dengan mudah. Pergumulan terdalam kita ada di bagian dalam dari gunung es dan adalah paling sulit untuk diungkapkan. Kita, alam bawah sadar kita dapat secara langsung memengaruhi perasaan dan tindakan yang menanamkan gambaran yang kuat dari pikiran sadar kita secara konsisten. Dari Brilliant Babies, Powerful Adults, John Mike, MD, halaman 55, 59, dan 60. Iya, ini katakan dari di dalam ya. Jadi kita berusaha memberikan perkataan ucapan syukur atau hal-hal yang baik, yang positif kita berikan. Itu memang dari dalam. Kemudian itu akan mempengaruhi juga kepada orang lain laporan kita. Begitu Pendeta ya? Iya. Jadi sumber itu akan pusat daripada kehidupan mempengaruhi seluruh kehidupan. Dalam hal ini gunung es, apa yang ada di bawah dasar gunung es itu mempengaruhi apa yang ada di atas. Itulah dalam pengertian firman Tuhannya adalah apa yang kita pikirkan itu juga yang akan tampil di dalam kehidupan kita. Sekarang anak-anak muda, ini pertanyaan. Kalau kamu lebih banyak menggunakan waktumu untuk memikirkan hal-hal duniawi atau sekuler, lebih banyak nonton film-film dunia, game dunia. Ya mohon maaf, kadang-kadang anak-anak juga sekarang udah nggak terlalu takut main games di dalam gereja. Yang kita sering menyampaikan, mengingatkan dan lain-lain. Dan ini juga perlu peran daripada orang tua untuk menyadarkan kepada anak-anaknya bahwa hari Sabat dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, yang harus isi dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita upload kalau dalam komputer di dalam pikiran kita yang menjadi sebuah memori di dalam pikiran kita, itu juga yang akan tampak dalam karakter. Karakter ini kalau menurut pendapat saya Pak Pendeta, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar sifat yang tampak di luar. Karena itulah kita sebetulnya. Itu dibentuk oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang munafik dalam pengertian tampak luar. Kalau kamu baik, memang karena kamu baik, bukan buat dibuat-buat baik. Kalau kamu rajin melayani karena kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan supaya dilihat oleh orang lain. Oleh sebab itu, pemikiran itu bisa didapatkan seperti
Rasul Paulus, isi pikiranmu, waktumu, kehidupanmu dengan firman Tuhan, hal-hal yang menguatkan iman kerohanianmu, dan juga yang membuat kamu untuk tetap melayani Tuhan kalau kamu memiliki setiap waktu di dalam kehidupan yang bisa digunakan untuk itu. Iya, sahabat muda, kita senang akan penjelasan pendeta. Kan kita kan manusia nih, ya kita remaja ataupun orang tua lainnya, Iya. apalagi orang Indonesia lah, siapapun saya bilang, kan suka tuh untuk minta tolong, dikit-dikit tolong dong, ya. Tolong dong, ya kan. Iya. Kalau nggak ditolong biasanya kita dumel gitu ya, Iya. ngedumel ikannya. Ini gimana menyikapi hal-hal ini supaya kita tidak mendumel, ya, ataupun kadang-kadang ya hanya sedikit aja juga tolong ngambilin, padahal yang ngambil di sana barangnya cuma deket di sini. Ya. Iya. Kira-kira begitu pendeta. Ya, Bagaimana? ada firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah kamu dalam segala hal. Jadi bertolongan itu bagian ibadah juga. Lebih berbahagia loh kalau kita bisa menolong daripada ditolong. Kalau kita bisa menolong, itu luar biasa. Kita bisa nolong orang lain itu luar biasa di saat orang lain banyak yang tidak mampu untuk menolong orang lain. Nah, tetapi di dalam hal ini menolong juga, bagaimana kita mengharapkan orang menolong kita juga, bukan berarti itu memberikan ruang di hati kita yang disebut dengan ruang kemalasan dan juga pemanjaan kepada diri sendiri. Kadang-kadang karena kita malas, kita suruh orang lain. Itu juga gambaran karakter yang tidak baik. Menolong itu adalah, bagi pemahaman saya dari firman Tuhan, bagaimana itu boleh menjadi hal yang baik untuk diri kita dan menjadi hal yang baik juga untuk orang lain. Menolong orang, kita tanda kutip menolong orang lain. Tapi hal itu tidak baik untuk orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu menolong, dia juga jadi pemalas, itu juga bukan hal yang baik menurut saya. Menolong juga mengajarkan dia supaya dia menjadi orang yang rajin. Kalau dia rajin bekerja, mau punya tujuan dan cita-cita, dan kita menolong dan dia terpenuhi akan tujuan cita-citanya menjadi orang yang jauh lebih baik daripada hari kemarin, saya bikin pertolongan yang baik. Oke. Saya masuk pada pandangan lain. Ya. Saya ingin baca dari pelajaran sekolah sahabat kita. Katakan, kepada sahabatku, saat kamu membaca kata-kata ini, dialah yang membuat paru-parumu bernapas dan jantungmu berdetak dalam dadamu. Dia sangat mengasihi kamu sehingga dia rela mati daripada melihat kamu binasa. Sekarang jika semua ini benar, tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal dia dan mempersiapkan dirimu sendiri dan yang lainnya untuk kedatangannya kembali. Jika hal ini tidak benar, maka tidak ada yang benar-benar penting. To See the King, 7 Steps to Salvation dari Doug Batchelor halaman 92. Iya, jadi ini cukup kencang ini ya, kutipan ini katakan. Sahabat muda, bahwa kutipan ini memberikan kepada kita bahwa kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya dengan baik, katakan. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Kalau Yesus melakukan yang terbaik bagi kita, maka kita juga perlu untuk menolong orang lain. Dengan prinsip tadi ya, mencukupi diri sendiri dulu lah ya. Maksudnya ya kalau ambil barang dekat-dekat ya ambil aja sendiri. Kalau bisa kerjakan sendiri. Ya, tapi kalau kita bisa menolong orang lain, jauh lebih baik juga kalau kita menolong orang lain untuk itu. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda.
kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik, pendeta bisa memberikan satu kesimpulan daripada pelajaran sekolah sahabat kita mengenai laporan yang baik dalam triwulan ini. Baik, kalau boleh saya menyimpulkannya, jadi dalam kehidupan kita ini ada pemikiran yang kita sering gunakan untuk menjadi dasar pilihan-pilihan kita di dalam kehidupan, dan semua itu adalah pilihan. Kita akan menghadapi persoalan. Kalau memang satu persoalan itu akan menghalangi kita melakukan apa yang baik untuk pekerjaan Tuhan, dan juga alasan itu menghalangi kita untuk melayani sesama, maka setan akan membuat 1001 alasan agar kita tidak melakukan hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Tetapi iman itu bukan didasarkan kepada perasaan. Perasaan diciptakan oleh Tuhan untuk tahu kondisi hati kita. Tapi keputusan kita mengikut Tuhan itu adalah satu pilihan yang bisa diambil dari seseorang yang menjadikan Tuhan menjadi sumber kehidupan dan tujuan hidupnya. Dia harus percaya. Yang pertama, dia mengakui Tuhan yang dia layani, dan itulah tujuan daripada kehidupan pelayanannya. Itu yang membuat kita senang ya. Itu yang membuat kita senang. Yang kedua adalah belajar untuk mengucap syukur. Masalah itu bukan untuk dibesar-besarkan. Kita harus cari solusi di dalam setiap persoalan. Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ya ada masalah atau apapun, bersyukur kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan berbicara dari pikiran kita, memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah belajarlah untuk mencukupkan diri. Banyak orang menjadi masalah, Alkitab mengatakan pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Dalam Yakobus dikatakan pencobaan itu bukan Tuhan yang buat. Sering muncul daripada keinginan kita sendiri. Memikirkan yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, itu pencobaan untuk diri kita sendiri. Belajar mencukupkan segala hal yang Tuhan sudah berikan. Syukuri. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, didoakan. Kuasa Tuhan bekerja sehingga semua orang bisa makan daripada apa yang ada di tangan kita. Itulah berkat kuasa ajaib, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Semoga anak-anak muda boleh mengimani akan kehidupan iman Rasul Paulus itu, dan bagaimana hidupmu bisa lebih ajaib, menjadi berkat bagi orang lain kalau kamu memikirkan Tuhan, dan bagaimana kamu boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Terima kasih. Iya, makasih banyak pendeta. Kita mengakhirinya dengan doa pada saat ini. Kita berdoa sahabat muda. Kami terima kasih Tuhan karena satu pelajaran yang baik yang kami dapatkan pada saat ini, yang mengajak kami untuk bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, dan kami boleh tunjukkan itu dalam sikap kami selalu bersyukur, mengucap syukur, yang juga membuat orang lain jadi mengenal Tuhan dengan lebih baik dan melakukan hal yang sama. Kami terima kasih karena pengorbanan Yesus Kristus yang mati bagi kami, yang membuat kami boleh layak datang kepadamu, bahkan hidup bersama-sama dengan Kau. Memberkati seluruh sahabat-sahabat muda kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Memberkati mereka dalam segala aspek kehidupan, dalam masa muda, juga Tuhan berkati dalam keluarga, agar mereka pun menjadi berkat bagi keluarga. Memberkati mereka di dalam rencana-rencana hidup yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Memberkati kami semua. Terima kasih atas janji Tuhan yang pasti untuk mendengar dan menjawab doa kami ini.
Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat muda, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita Cornerstone triwulan kedua tahun 2016 dengan kisah orang yang selamat. Bagian yang ketujuh mengenai laporan yang baik. Sekali lagi, mari kita belajar bersama untuk boleh mengenal Tuhan dengan baik. Selamat menikmati pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih pendeta. Sama-sama Pak Pendeta.